semuanya. Jadi sebelum Ehonya saya tinggi datang, kali, Bun. gimana Bang? Ehonya Iya, ketinggian, iya, Bun. iya, iya. Oke. Jadi sebelum saya datang ke Bang Zuma waktu itu mau pamit, itu kan Lina datang pas ke kamar saya gitu. Pas itu Bang Bejo datang sama Glenn masuk ke dalam ke kamar Bun numpang tidur. Glenn bilang, udah tidurlah Bunda, udah rapi-rapi semua. Itu ada siapa di luar? Itu Lina Wijaya Bun katanya. Oh ya, kaget kan, sampai saya keluar. Ternyata orang ini udah heboh, dia sambil nunjuk-nunjuk bahwasanya kalian ini di bawah saya sudah 60 tahun gini-gini gitu kan. Akhirnya mau ngapain ke sini, saya bilang. Mau ini Bun, cuman silaturahmi aja, kan nggak apa-apa. Kenapa nggak malam datang, saya bilang. Dia udah ngoceh-ngoceh lah panjang lebar segala macam. Sebelum Anda bicara, Anda buka masker dulu, saya bilang. Buka masker Anda, buka kacamata Anda. Itu di depannya Rifa saya tarik ke dalam. Rifa diam aja, duduk di sini. Karena ini akan jadi peluang bagi dia untuk mengambil apa nanti segala macam lah gitu ya. Tahulah kita bagaimana cara trik-trik strategi atau siasat mereka untuk menjatuhkan. Sementara dia udah bilang bahasanya AJG-nya dia Rifa, saya udah tahu itu. Jadi akhirnya dia nggak mau buka masker. Ini kaos sini untuk apa? Saya bilang. Untuk Zuma, untuk Nandar, untuk Rifa, untuk Cebi, 4 itu. Itu dia iniin banget. Dia jelaskan banget berulang kali, ya. Kalau ada Lina Wijaya di bawah, saya sangat-sangat ingin bertemu dengan dia. Setelah itu, saya bilang, kenapa hanya 4? Kenapa untuk yang lain? Saya mau juga. Saya mau juga itu bukan berarti mau saya pakai. Karena saya sudah suruh ke Saiful, bilang, ini untuk apa? Udah ini terserahlah mau diapa dibuang atau apa. Jadikan keset, saya bilang. Ini mendengar 2,1 ya. Besoknya setelah sampai di Jakarta, ada yang masuk ke room saya, dia bilang apa? Dia bilang bahasa kami datang segala macam. Suruh Lina Wijaya, saya pengen ketemu sama dia, datang ke room saya. Dia bikin viti-viti yang saya nggak takut sama oten siapapun. Karena seminggu ini kalian mereport akun saya yang besar ini 8 orang dari kemarin. Ini baru hidup, baru on lagi ini. Saya hanya merecord yang saya ada di dalam, merecord ulang ada Bang Zuma, ada Ferry, ada Mu'alaf. Itu saya direcord 12 orang. Karena saya ingin mengurangi hujatan mereka, saya hanya merecord di VT saya. Saya juga pembina di API Sumatera Barat. Walaupun nggak aktif sekarang, tapi saya akan mendukung sampai kemanapun. Saya juga punya orang-orang hukum yang hari ini, yang kalian-kalian yang melaporkan Bang Zuma atau Rifa, anak saya. Sedikit saja kalian menyenggol, saya juga orang hukum. Ya. Angkatan saya Hotmas Sitompul. Jadi jangan main-main kalian. Oten-oten yang mereport akun saya, ada Bang Zuma, ada Uni Rifa, ada Nora semua. Berani kalian menyenggol, saya akan angkat bicara dan saya akan turun. Dan selama ini di Medan pun saya konsolidasi dengan orang-orang Medan. Saya udah naik darah banget dari kemarin ini, beneran Bang Zuma. Ini akun saya, akun saya yang kedua, ini sampai tanggal 30 nggak boleh bergerak. Akun ini dalam seminggu ini 3 kali kalian report. Saya tahu siapa yang mereport. Hadapkan ke saya Agatha dan yang lainnya. Saya nggak takut sama kalian. Kalian menggali kubur sendiri. Kalian belum tahu lagi berhadapan sama siapa kalian.
Sedikit aja api ini udah legal secara hukum yayasan, berupa yayasan. Kalian siapa? Anak-anak kemarin sore mau menawar-nawar. Sedikit aja kalian ini adalah Rifa, ini adalah apa kami di Sumatera Barat. Juga untuk Indonesia, termasuk juga Bang Zuma dan yang lainnya. Saya jarang untuk bicara ini karena mungkin ya dengan usia 60 tahun hari ini giroh Selamat saya ulang tuh makin tahun, Bunda. iya, amin, Allahu amin, Akbar. Pak. Panjang umur, sehat selalu, Masya Allah. Amin. Lanjut, Bun, lanjut. Jadi itulah yang waktu itu sampai Glenn masuk, Bunda nggak usah ikut, Bunda nggak usah ikut. Bejo juga udah bilang, Saiful juga bilang, Uni nggak usah ikut nih, digituin. Akhirnya dia turun ke bawah, buka dulu maskermu, akhirnya dia buka, dan yang ajudannya apa siapa, dia ambil 2 lagi kaos. Dia kira saya mau ambil, saya lempar di bawah pintu kamar saya, lalu diinjak jadi keset oleh Saiful. Saya kasihan aja, waktu itu saya bisa merekam. Bukan saya nggak tahu visi kalian misionaris, dari tahun 80 saya menghadapi kalian. Bagaimana kalian membuat bangunan-bangunan segala macam, membaptis, mengkristenisasi di Sumatera Barat, paling parah sekarang. Jadi jangan main-main kalian. Mau berhadapan akun ini apalah, nggak perlu sama saya. Mau nyawa, berapa tahun lagi usia saya? Nggak ada, nggak takut saya sama siapa aja. Kalian mau report, silakan report. Saya akan membantu siapapun, semampu saya, siapapun yang menjadi ini, baik itu nandar segala. Lama saya 4 tahun saya di Fakultas Hukum Perdata. Masya Allah, Masya Allah. Selama ini saya simpan-simpan aja. Kalian kalau tahu, tanya ke Sumatera Baratku, siapa Bunda Ruzi? Tanya ke orang-orang hukum itu, siapa Profesor Zainul Daulay, guru besar hukum internasional. Paham kalian? Saya nggak pernah bicara. Kenapa saya banyak diam di room-room apologet itu? Saya nggak mampu untuk berhujat dengan kalian lagi yang muda-muda. Bukan saya nggak paham tentang teologi, tentang kristologi. Strategi picik kayak begitu kalian masukkan ke saya, nggak main dengan James Triadi. Kalian tahu siapa James Triadi? 9 naga, 9 naga ketua misionaris. Dah, sabar bun, sabar, ya? sabar, tenang. Sabar bunda sayang. Kita nggak usah banyak keluar kayak mereka bun. Yang penting kita eksekusi aja udah. Sabar bunda, nanti bunda lagi ulang tahun supaya bunda tetap sehat. Tenang. Udah lewat. Bundo Ambo, jangan digaduh. Bundo Den, aman bunda. Kita lihatkan video lanjutan bunda, aman bunda. Insya Allah Allah bersama kita. Lanjut bang, lanjut. Izin ya, Uni izin, Gurunda dan semuanya izin. Saya mau putarkan dulu ya video hujatannya. Jam segini udah pas ya, Bang Andi, Gurunda ya. Biar saya bisa gantian sama yang lain. Kita dengarkan dulu teman-teman, tolong direkod ya. Teman-teman, ini video hujatan ini udah masuk delik ya. Ini durasi 4 menit, mungkin per 2 menit aja biar nggak kena copyright. Soalnya diambilnya dari YouTube, mudah-mudahan nggak kena copyright ya. Atau diambilnya per 1,5 menit ya Uni, nanti langsung di reaksi, biar nanti diputar lagi biar nggak kena copyright. Oke, tolong direkod ya teman-teman. Saya saja walang-walang saya terima, belum tentu ya teman-teman ya. Seperti itu, mau nggak silakan. Ya, iblis itu harus diperangi. Iblis bermanifestasi dalam bentuk apapun karena iblis adalah bapa segala dusta. Saya tidak akan memberi diri. Saya tidak akan memberi diri saya, memberi telinga saya mendengarkan hal-hal yang kedabrus, hal-hal yang sesat. Karena saya dulu pernah sesat, jadi saya tahu persis apa yang akan disampaikan oleh para penyesat. Karena saya dulu pernah sesat, maka saya tidak akan membuang waktu saya bagi para penyesat. Karena saya dulu pernah sesat, maka saya tahu betapa gelapnya hidup tanpa Kristus. Ya. Hidup tanpa Kristus itu menakutkan
teman-teman, mengerikan. Matinya pasti neraka, pasti. Di luar Kristus boro-boro dapat rahmat teman-teman ya. Yang dapat apa? Laknat. Iya, saya dulu punya Tuhan itu serba mengancam aja, Kalau nggak gini nanti kamu digitukan. Kalau nggak gini kamu digitukan. Wah, semuanya serba ancaman. Jadi ketemu dia itu bukan karena kasih, bukan karena cinta, bukan karena kita butuh, tapi karena kita takut atas ancamannya. Bayangkan, saya nggak ngapa-ngapain aja sudah ditetapkan penghuni neraka itu sepertiganya perempuan. Baik, silakan Bang Andi atau yang lain di reaction dulu. Ini poinnya, Tuhan umat muslim ini suka mengancam, dan umat muslim ini akan ditetapkan, belum apa-apa akan ditetapkan jadi penghuni neraka. Ya itu karena kekosongan ilmu dia ajanya. Karena nggak ada pengetahuannya. Minim pengetahuan. Jadi kita maklumi aja. Nanti kita tidak perlu kita luruskan dianya di sini. Nanti kalau sudah di persidangan baru kita sampaikan kepada dia. Kalau dia mengaku bahwa dulu saya sesat, ya bukti dia sesat dulunya, sekarang dia jadi kayak gini. Kalau dulu dia nggak sesat, nggak kayak gini. Buktinya kita dari lahir kita Muslim, kita Islam, nggak ada merasa sesat kita. Karena kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalau dia merasa sesat dulunya, ya buktinya memang betul dia kesini jadinya. Akhirnya dia memilih jalannya sendiri, bukti bahwa dia sesat. Seperti itu Bang. Lanjut. Baik, kita lanjut lagi ya. Betapa sesatnya Allah yang seperti itu ya, karena apa? Dia tidak memiliki keadilan, dia tidak memiliki kasih. Karena mungkin gender Allah tersebut laki-laki, dia pro kepada laki-laki. Tetapi kepada para wanita apalagi bidadari berdada montok, dia pro. Nah, dia menghujat, ini udah masuk ke delik penistaan, bilang Tuhan kita laki-laki, padahal nggak kebalik tuh, Tuhannya dia yang laki-laki. Ya, seperti itulah kesesatan hidup saya dalam iman yang lama. Allah tidak rugi ya, karena Allah saya sekarang bukan batu. Kalau dulu Allahnya batu, ya saya rugi. Nah, ini fokus di terakhir ya, di sini ya, dia bilang Allah kita batu. Nauzubillah, saya nggak bisa mengatakan soalnya di terakhirnya ini sangat keji ya fitnahnya. Bila sekarang Allah saya manusia, tidak akan saya rugi. Yang rugi itu Allah batu, kehilangan satu penggemar. Itu udah bisa dimasukkan delik aduannya, udah hujatan yang ini banget gitu. Bentar Bun, biar fokus dulu ke ini, ke video, nanti di reaction ya Bun ya, izin ya, biar kedengaran sama yang lain. Teman-teman baca aja, dibaca tuh, itu ajaran mereka tuh seperti itu. Saya dulu begitu juga soalnya. Baca tuh komen-komen mereka tuh ya, dan nggak usah panik, nggak usah panas, biarin aja. Kita kan berbeda ya, orang-orang Kristen berbeda dengan orang-orang gelap ini. Santai aja teman. Muslim itu artinya gelap teman-teman ya. Biarkan mereka mempertontonkan ajarannya. Itu Kang, stop Kang. Mau dilanjut apa enggak Kang? Itu ada 2 poin, berarti saya catat ya. Iya, Pertama ini ada 2 tentang poin. Tuhan batu. Betul. Ya, ini Nggak, yang Muslim Tuhan batu itu di artinya terakhir. gelap. Iya, siap. Itu poin Muslim itu artinya gelap ya. Itu mantap itu ya. Masuk benar, lanjut. Ngamuk sendiri ya, karu-karuan sendiri. Kalau orang bilang tuh uring-uringan sendiri. Masya Allah mulutnya. Biarkan dia uring-uringan sendiri, dia menunjukkan kebodohannya. Biarin. Nah teman-teman, kalau mau naik itu yang santun, tadi mau dinaikin satu udah langsung kabur dia. Astagfirullahaladzim. Kalau di ruangan Edis tuh dia ngemis-ngemis minta satu orang Islam yang cerdas naik. Kalau di ruangan saya tuh nggak perlu cerdas lah.
nih. Uni, fokus ya nih ya. Iya, iya. Ya, ngapain Allah datang ke dunia jadi batu? Batu itu jelas-jelas bisa diinjak-injak, bisa dikencingin, bisa diberakin. Ngapain? Udah kena kan? Jadi dia fitnah Tuhan Muslim itu batu bisa dikencingin dan diberakin. Ini udah kena banget nih. Silakan, udah beres ini videonya. Saya kecilin lagi. Nih, putar nih sedikit nih. Ada Jangan hujatan dulu Bun, nih. direaksin dulu biar nggak kena copyright Bun. Jadi silahkan Uni atau Bang Zuma atau Bang Hadi silahkan. Bang Zuma ditanggapi mungkin dulu. habis Abang baru adik Bang. Saya no komen. Ini Gak usah direksen kan udah itu pelaporan nanti. membuat saya jadi gemetaran Mungkin bahasanya. saya itu sudah saya sedikit. Aduh, nggak layak. Ya mungkin saya Bang lanjut. sedikit. Jadi teman-teman yang sedang diangkat oleh pihak Kristen termasuk ini Kayafas, kemudian Agatha itu mempelintir kata Muslim ya, kata Muslim diganti dengan Muslim. Ya, Muslim dipelintir menjadi Muslim ya, artinya kegelapan. Zolamu. Ya, jadi mereka mempelintir salama berubah menjadi zolama. Muslim jadi Muslim. Ah, itu Thank dia you, Bunda poinnya. Mila. Lanjut. Bunda Mila, thank you. Ini sedikit ya, buka besar dulu nih, Mbak Cebi. Ini juga penghujatannya ini perlu diketahui juga ya teman-teman ya. Keras sekali suaranya, Bun. Kecil sedikit. Bunda. Suaranya kecil. Bang Zuma. Besar ya? Suaranya kecil Bunda. Kecil. Suaranya kecil. Jadi mohon digedein lagi. Suaranya aja Bun. Orangnya nggak usah. Nyepet-nyepeti Bun. Jangan Bun. Kok bisa suaranya kecil? Iya. Soalnya nggak masuk ke soundcardnya Bunda. Seperti itu. Gitu kah? Iya. Masuk Belum ini Bunda sambungin. Bluetooth. Iya. Masa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah pakai songkat ya. Iya. Nggak usah pakai soundcard. Sudah. Allah dan Tuhan Oke. lebih rendah dari Tunjukkan matematika. mukanya. Tunjukkan mukanya. Rendah dari matematika. Itu menyatakan bahwa Allah dan Tuhanmu itu sangat-sangat rendah, lebih rendah dari matematika. Karena kalau berbicara Allah di dalam iman Kristen itu bukan proper name, itu bukan nama. Ya, itu menyatakan bahwa Allah dan Tuhanmu itu sangat-sangat rendah, lebih rendah dari matematika. Karena kalau berbicara Allah di dalam iman Kristen itu menyatakan bahwa Allah dan Tuhanmu itu sangat. Itu aja ya, karena panjang itu videonya. Itu poinnya dia merendahkan, menyamakan lebih rendah dari matematika. Itu aja. Saya mau izin turun. Sebelum turun, saya mau tanya dulu, Bang Zuma, abangku. Gimana, Dek? Abang tahu Besari Gurunda. Mbak Cibi. abang dilaporkan dengan buktinya apa gitu loh? Mereka berikan bukti itu apa gitu? Abang Itu tahu? yang tadi tahu pembakaran baju misionaris, baju kaos. Iya. Nah, begini Bang ya. Ya, ini sedikit lah, tapi kalau monolog tolong diberhentikan langsung saya Bang ya. Kalau mereka mengatakan itu adalah suatu penistaan, kalau saya kembalikan dulu ke keimanan saya dulu, saya masuk WC tidak ada larangan untuk tidak membawa kitab suci. Itu saja kalau saya. Tapi mudah-mudahan tidak monolog ya kan, karena ini kan saya membicarakan keimanan saya dulu nih. Jadi Iya, tidak jangan ada. juga fobia kali. Santai aja Enggak kali. Bang, enggak fobia Bang. Enggak bener Bang. Loh, kalau ditanya ke saya, Loh, Kak Nora ada nggak macam larangan mana? gitu loh? Kak Nora kok bilang itu monolog? Gini Kak Nora, menyampaikan sesuatu yang tak terbantahkan itu bukan sebuah kejahatan, tapi itu menyampaikan kebenaran. Kak Nora tahu tidak, kita sudah 6 tahun diskusi dengan orang Kristen, bahkan mereka yang mengatakan berdoa dalam toilet pun mereka tidak apa-apa. Mereka ada
maaf, tokai nyangkut di bokongnya mereka ke gereja, ada nggak larangannya? Nggak ada. Ya sudah. Bahkan masuk ke dalam rumah ibadah saja itu pakai sendal nginjak tai kucing nggak masalah. Ya sudah. Ini loh, perlakuan membakar itu lebih mulia loh daripada kita masukkan ke dalam septic tank loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ya Kalau Saiful bisa nih, nggak usah, jangan berbalas pantun, reaksi aja. ya kan kita menyampaikan yang betul aja bang, kan memang gak ada larangannya, kan 6 tahun bang Andi diskusi sama mereka, ada emang mereka bilang nggak pernah, udah kita itu aja. Ini ayah Saiful ada di tempat juga waktu itu tuh, saya sama beliau ini ngobrol nih ketika Lina itu ngobrol. Intinya dia sudah niatkan datang untuk bagi-bagi kaos di tempat kita, udah itu. Iya. Artinya dia datang untuk misi Misi dakwah. pengabdian. Misi Sudah dibilang dakwah dia. dan sudah Misi Nah, dia mempersiapkan sebut baju. misi dakwah. Ada videonya nggak bisa dia hapus lagi tuh. Nah, kasihan deh lo. Jelas. Lo mau hilangkan jejak nggak bisa lagi. Iya, Karena kau nikmati aja keciduk jadi di saksi. situ. Melanggar SKB 2 menteri. Apa kan Iya. Bang? Sempat saya berpikir semua ini dipanggil nih. Nah, Agatha semua juga nih. Udah kita di dalam apa itu saling tumbuh-tumbuhan aja lah Bang. Udah selesai, nggak usah debat lagi gitu loh Bang. Iya kan? Saling tumbuh aja, mana yang menang, mana yang kalah kan gitu. Kalah lah mereka, badan kau besar, kepiting mereka habis mereka. Itulah gunanya. Enggak, kita Islam itu diajarkan untuk adil. Kalau mereka memerang kita dengan argumen, kita balas dengan argumen ya. Kalau saya sendiri memang saya tunggu kalau memang mereka menyatakan bahwa Lina Wijaya ini datang untuk untuk tidak memisionariskan, sudah jelas dia sudah bikin postingan sebelum berangkat ke Bandung. Dia berdakwah. Betul. Itu jelas pengakuan dia Tujuannya pribadi dia ya. Iya. Dan itu melanggar SKB 2 menteri, mengabarkan agamamu kepada orang yang sudah beragama. Dan dia tahu kita ini adalah orang yang anti menuhankan Tuhan berburung. Tiba-tiba kita diperlihatkan ada Tuhan berbentuk burung. Astagfirullahaladzim, itu mengerikan kali loh kalau kita pakai baju itu ya. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terpenting tidak ada undangan ya untuk Lina ya. Oh Tidak tidak. ada undangan sama sekali. Dia datang dengan sendirinya dengan misi dakwahnya seperti apa yang beliau sampaikan sendiri ya. Tidak kita edit, itu video asli dari dia sendiri. Misi dakwah ya, misi dakwah ke tempat muslim. Itu Ya, jelas banget. dan Dosma tadi di komal saya itu typing ya dengan akun realnya mengatakan tangkap Rifa. Nah, ini mohon maaf nih Bang, ini intimidasi nih. Saya tidak terima nih, perbuatan tidak menyenangkan nih, kecuali saya sudah tersangka. Ya, dengan Siapa gelar itu? pengacaranya Dosma yang melaporkan kita. Dosma menggunakan gelar SH, MH, MH, embel-embel yang belakangnya itu. Masuk dengan akun realnya, dia membuat, saya screenshot itu, dia mengatakan tangkap Rifa. Pertama, dia bukan polisi. Kedua, saya belum berstatus tersangka. Ketiga, dia intimidasi menggunakan gelar kepengacaraannya di komal saya yang jelas-jelas Oh, diskusi. dia masuk, dia naik. Masuk. Dia masuk enggak? Dia di komen, tangkap Rifa. Ya, saya pastikan itu akun dia karena tidak ada akun bernama seperti itu yang bisa kita cari selain akun itu. Kalau memang ada akun akun palsu, pasti ditemukan akun serupa. Hanya satu-satunya akun yang punya dia, ya. Jadi artinya Dosma sebagai pengacara, dia mencoba untuk mengintimidasi saya. Jangan mentang-mentang Dosma, Kapolda Sumut itu polisi, kau bisa takut-takuti saya. Jangan mentang-mentang kalian, ya. Mohon maaf nih, saya melihat postinganmu habis kalian di Sumut. Dosma, jangan provokasi umat Islam dan Kristen bertengkar. Ya. Jangan provokasi kami. Kecuali kau memang pengen seperti terjadi yang di Poso. Ya. Dia yang dia memprovokasi orang untuk tangkap Rifa. Kemudian tangkap. Kau siapa? Baru jadi pengacara saja sudah mengintimidasi orang yang kau laporkan. Kau yang melaporkan saya, kau pula yang bilang tangkap saya. Kalau saya lihat sih dia sudah lepas dari status akademiknya. Dia sudah mau perang agama, dia itu kuliah. Kenapa? Karena setiap ada postingan pasti Yesus. Pada saat dia menulis
komentar-komentar yang terkait dengan kita yang dituduh sebagai penista agama dia. Artinya bahwasanya dia menonjolkan kekristenannya dia. Dia tidak menonjolkan ke akademisannya dia sebagai seorang pengacara, tapi dia memperlihatkan sisi kekristenan. Artinya Betul. dia seakan-akan ngajak perang gitu loh. Aku Kristen, aku bela agamaku, aku bela Tuhanku. Seakan-akan dia kayak gitu. Dia tidak lagi seperti Objektif. pengacara yang objektif, betul. Dia seakan-akan sudah mengedepankan ego keagamaan. Sampai-sampai dia nari-nari lagu gereja, lagu lagu rohani dia, lalu dia joget-joget Pegang depan gambar Ka'bah gitu. Menandakan bahwa orang ini ada niatan tertentu kelihatannya, atau dia ini anak-anak yang baru di dalam sesuatu habis itu keluar kota baru lihat kota kayaknya, karena kayak gitu kali gitu loh. Sedangkan pengacara yang lain apapun agamanya, ketika mereka menangani kasus, dia tidak pernah mengumbar kasus yang dia bawa. Ini kasus agama sangat sensitif, tapi justru dia yang kemudian mempelopori, dia yang memompa. Seakan-akan dia yang mengajak kemudian kisru semakin terjadi. Lebay sekali, lebay sekali. Mancing Aki. Memancing. Memancing. Iya, dia Videonya memancing, di Bang. kantornya di share-share gitu. Memancing dia. Saya tunjukin screenshot Dia dia, menonjolkan ini ya. agamanya. Dia Silakan, masuk ke silakan. typingan saya, terus menggunakan diksi tangkap Rifa itu ya, itu sebuah intimidasi ya. Itu masuk, saya jujur tidak nyaman. Ini perbuatan tidak menyenangkan saya ya, karena dia pengacara loh. Kalau saya ini orang yang mungkin tak tahu apa-apa, udah ketar-ketir saya loh, diancam pengacara loh saya loh. Bagi saya ini sudah mengintimidasi saya sebagai warga negara Indonesia yang berdemokrasi, berbicara di ruang publik, membela keyakinan saya dari penista-penista agama. Tiba-tiba ada yang pengacara menggunakan gelar-gelarnya dengan akun realnya mengatakan tangkap Rifa. Sementara dia bukan polisi. Sebentar saya cari dulu ini foto-fotonya. Ya kecuali dia memang polisi dan saya sudah berstatus sebagai tersangka. Nah ini ya penyalahgunaan. Nah ini nih saya tunjukkan ya. Nih, saya akan tunjukkan di sini. Ini kode etik sebagai pengacara nih harus dipertanyakan ini. Ya keobjektivitasan dia. Nah ini ya. Ini saya diskusi, kondisinya diskusi dengan cara baik dengan Ovid, yang Ovid sendiri mengklaim dia nyaman di Komal ini karena bisa bertanya. Ini Dosma Sijabat SHMHCLICPM. Di situ dia menulis tangkap Rifa. Dia memprovokasi orang itu Ya, lain untuk berserah. akun aslinya itu. Tangkap. Akun Oh aslinya. asli. Asli itu, Bagaimana saya tahu itu. asli? Iya. Gambar dia Kenapa? kan, pakai baju putih Iya. kan? Pertama, Iya, asli itu, kenapa? udah. Ya kita kan bisa kan itu buktikan asli. Kenapa? Kalian saat bersamaan saya memfoto akun dengan nama sama, tidak ada yang sama persis seperti ini dan tidak ada berlogo seperti ini, ya. Jadi satu-satunya akun yang seperti itu ya punya dia. Ini 335.000. Ya, follower, dan ini tidak ada. Silakan di cross check. Ini saya screenshot pada jam yang saya tidak jauh dari dia berkomentar itu, ya. Jadi kalau ada dia mengaku nanti akun palsu itu, maaf, saya sudah punya screenshotan bahwa akun ini dipastikan real karena tidak ada akun yang serupa, ya, tidak ada akun yang serupa. Saya screenshot jamnya pun saya punya ini. Ya, nih kalian lihat ini ada jamnya. Jadi kamu mau berkelit macam mana, mau bilang ada akun palsu atas nama kamu, tidak bisa. Karena kalau ada akun palsu harus ada mirip seperti ini tertulis. Ya, ini tidak ada. Ini etikamu sebagai pengacara. Saya yang belum berstatus tersangka, saya yang adalah warga negara Indonesia, saya bayar pajak. Ya, saya bayar pajak, by the way, saya bekerja bayar pajak, Dosma. Saya bukan warga, KTP saya asli di sini. Saya belum pernah melakukan kejahatan. Saya tidak pernah terlibat perang fisik, masalah politik. Saya warga negara yang dilindungi, ya, di negara tercinta ini, ya. Jadi ketika kau coba intimidasi saya di saat saya memiliki hak sebagai mahasiswi, prodi saya adalah komunikasi penyiar Islam sekarang. Jadi saya punya kredibilitas mempertanyakan kalian yang menjelaskan iman kalian di hadapan publik sebagai mahasiswi yang dijaga oleh hukum dan kampus saya. Kau intimidasi saya di Komal yang saya buka, di mana temanya adalah Kristen bertanya, ya. Jadi Dosma,
status kepengacaraanmu terlihat sangat-sangat tidak objektif. Kami punya bukti-bukti ini, Dosma. Ya, saya tidak terima kalau status saya belum tersangka, tiba-tiba saya diintimidasi di ruang publik dengan menggunakan status kesarjanaanmu sebagai pengacara. Saya tidak terima, ini perbuatan tidak menyenangkan saya, ini bentuk intimidasi. Kau seolah-olah menyuruh, mengatakan tangkap, tangkap, tangkap. Seandainya ada orang yang berlaku semena-mena kepada saya, kau bertanggung jawab, Dosma. Kau bertanggung jawab karena kau memprovokasi orang di koma saya untuk membenci saya. Sementara pada waktu itu saya live-kan di YouTube tadi, Kristen yang ada di tempat saya sedang bersaksi. Dia merasa nyaman diskusi dengan Uniriva karena Uniriva tidak pernah menyakitinya. Ofit. Ya. Segitu. Ini nampak saya tidak terima, saya diintimidasi. Mungkin itu dulu Bang Zuma. Saya harus turun dulu karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Itu saja juga CB, apologet Islam dan netizen semua. Terima kasih atas supportnya. Yang membantu adalah Allah, bukan manusia. Ya. Dan gara-gara itu akhirnya kamu memicu kemarahan Dosma karena kamu mengintimidasi saya di hadapan publik. Mungkin itu Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Alif, Bunda Rozi dan Ayah Saiful, saya izin untuk bekerja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Sambil menunggu yang lain juga. Ya, silakan. Buat saudara-saudara semua yang menyimak, alhamdulillah kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia melakukan sebuah tindakan, insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Namun tidak harus juga semua kami sampaikan di sini, tapi intinya kami tidak tinggal diam. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan sementara. Terima kasih Ustadz Alif. Ya, itu ya teman-teman ya. Saya izin turun Oke, ya, Cebi. Terima kasih. Bang Zuma, Bang Andi, Ustadz Alif. Terima kasih. Abah sehat selalu semua, Bunda Ros. Amin. Ya, saya izin Sehat turun. selalu Nora. Amin. Yang Amin kuat. juga. Insya Allah. Insya Allah, Tetap Bunda. semangat, Bun, tetap semangat. Ya, Bunda. Saya izin turun semuanya, Terima kasih, Bang Kak Zuma. Nora. Kalau Terima kasih. apa nanti di apa aja Bang Zuma di WA ya, Bang? Ya, siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi apa yang disampaikan sama Ustadz Alif tadi, saya selaku host ingin menyampaikan apapun yang mungkin belum diposting atau tidak ada postingan bukan berarti api tidak bergerak ya. Kita ada silent mode juga ya, jadi tidak gerusak-gerusuk, tidak gembar-gembor kayak yang sebelah. Kayak yang saya tampilkan ini salah satu VT dari pengacara yang atas nama Dosma bla 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 dengan embel-embel sepanjang itu. Dia menuliskan, yuk netizen kerjasamanya yuk kawan-kawan yang mengetahui alamat lengkap nomor HP aktif para terlapor, monggo boleh beri info ke DM atau WA aku di bio ya, demi membantu penyidik percepatan penangkapan 3 orang terlapor. Saat ini terpantau mereka pindah-pindah dan nomor berganti dan lebih dari 1. Dianggap makin meresahkan dan wajib dipercepatan. Masih terpantau, masih rutin live, makin menjadi-jadi mengolok-olok agama. Dan ini kebohongan yang amat sangat bohong untuk kaum mereka sendiri dan mereka mengiyakan ya. Katanya Bang Zuma ini berganti-ganti nomor dan pindah-pindah tempat. Wallah, Bang Zuma ini saya punya nomornya nggak pernah ganti nomor ya. Jadi justru jadi provokator kau. Dia provokator untuk orang-orang itu gitu. Itu bohong Memang banget. provokator. Dia Bang Zuma nggak pernah berkeliling-keliling. pindah tempat. Ya iyalah kalau liburan ya pindah. Masa iya di kamar aja. Ya kalau cari makan ya iyalah pindah tempat. Ya. Lu jangan jangan gampang-gampang dibodohin. Dia lagi nyari klien. Dia katakan apa?
Dia katakan apa? Aku berpindah-pindah tempat. Ya, ganti-ganti Saat nomor, ini pindah tempat. terpantau mereka pindah-pindah tempat dan berganti. Ini sudah masuk delik hukum ini. Kena ini. Ya memfitnah Iya. ini. Iya. Memfitnah. Kalau ada Kalau saya OTD. ganti nomor berarti saya menggunakan identitas saya dong. Dan itu Anda bisa buktikan. Ayo, Bang mampus Zuma lo. bukan Edis ya. Sekali lagi Muslim tuh Bang Zuma bukan Edis, Allahu bukan Akbar. Paul Zhang, bukan Sob Katul yang menghujat harus keluar Terpantau negeri ya. penangkapan. Bukan. Salah orang kalian, salah. Saat ini terpantau mereka pindah-pindah dan nomor berganti dan lebih dari satu. Ya, mampus kau penipu. Terlalu Kena banyak kau ini di sini. Aki. Ya, kita tinggal kirim data. miring. Kita tinggal kirim data ke pengacara kita. Tidurnya terlalu miring Pak pengacara ya. Siapa tahu di bawah ini. akan Siapa tahu ketemu di bawah. dengan kamu Kalau akan ada Dosma di bawah, Bunda paling jijik ngelihat konten dia yang terakhir. Itu kamu di depan akan cium Ka'bah. tangan kepada seniormu. Di depan Ka'bah dia berjoget-joget di depan foto Ka'bah di Kita Madinah. mainkan Bunda, kita mainkan Iya. ada. Kita nggak Ada. boleh asal ngomong Bunda. Kita tampilkan yuk. Terlalu Ada. banyak framing yang dibuatnya Aki. Bukan framing, itu Termas- provokator sudah itu, Itu akhi. provokasi, Ini bukan pengacara, dia provokasi tidak mereka. objektif lagi. Dia mewakili agamanya gitu loh. Dia Tuh. sama Lihat ya. seperti dia ngajak perang Iya. dengan kita ini. Iya. Nah, coba Iya. lihat Kita lihat ya. kelakuannya. Coba Kita lihat, ya. coba lihat Kita kelakuannya ini. Let's play, let's play. Kita lihat. Asik. Nah, tuh. Itu yang jijik banget gitu. Tuh, di depan Ka'bah tuh. Nah, di depan gambar Ka'bah. Coba. Itu aja udah menghujat gitu. Itu aja Ah. udah bisa jadi delik aduan loh. Udah bisa Ya jadi Allah ya delik Karim. aduan. Toleransi begini gayanya toleransi ya ini. Nah, coba lihat. Bukan Coba lihat. toleransi, Bang. Toleransi. Nah, coba. Gila. Iya. Dia yang buat gesekan. Coba. Dia yang buat gesekan. Dia yang bikin dia perkeruh suasana. Dia perkeruh. Dia makin kemana-mana ini. Pansusnya makin gede berarti dia. Kalau Jadi dia nyanyi depan Ka'bah ya, gambar Ka'bah. Teman-teman yang mau sambang ke akun dia ya. Nih, Dosma si jabat bla udah bla cukup, bla bla. ada musiknya cukup itu ada musiknya. Apa ini kan? Udah. Ini kan Udah, TikTok. jadi Oh, di live ya? Di live ya? ada di YouTube kita. Oh iya iya, maaf. Ya, ya. Oke. Cukup ya. Cukup. Jadi ini intinya juga harus kita Bentar dulu. Udah cukup dulu ya. Sabar. Intinya ini si siapa namanya? Dosma. Dosma. Ya Dosma ya. Jabat. Dia kan seorang lawyer ya. Nah ini sebagai bahan juga kita LP-kan juga ini. Boleh, Harus Aki. di-LP. Ya tolong dikirim itu video. Kita akan mencari ya di LP-kan lah. Buat apa coba nyanyi-nyanyi kayak begitu terus backgroundnya Ka'bah. Setuju nggak semua teman-teman ini kita LP-kan juga? Setuju, itu Setuju. bukan pengacara, itu provokator. Ya, kita Ini LP-kan. Bunda ya bilang. Itu provokator, pengacara nggak kayak begitu. Kita LP-kan. Oke. Pak, Siap. persiapkan Pak Saiful untuk di Sumut LP-kan itu. Siap. Ini Siap, perintah Aki. Pak Saiful, perintah. Siap. Ya. Ya, Karena termasuk yang saya tadi, juga- yang ini, akhi, yang apa, Ya. yang dia katakan saya ganti-ganti nomor dan pindah-pindah tempat, Boleh, Aki. termasuk itu. Iya. Boleh. Jadi memang Saya masih di sakit Makassar, apa Bung. juga. Aki. Kemarin Ya. itu di framing Waalaikumsalam. mengenai bahwasannya ada dari kita yang mau tukar kepala antara anak Batak sama Entok lah sama Nora lah. Enggak lah, salah kalian. Iya, Siapa iya, itu iya. yang membuat WA seperti itu? Enggak Oh, ada saya itu, hubungannya. Aki. Saya Oh, Aki. jujur, saya akui setelah ketakutan Rudy Yohanes Yohanes itu kemudian lengkap. Saya sudah screenshot semua chat-chatnya ke saya. Kepanikan beliau kemudian terkait dengan pelaporan-pelaporan, bahkan dia mengatakan kayaknya ini ada yang sengaja untuk mencelakakan kita, Zuma, kata gitu.
Akhirnya saya katakan apa? Kau mintalah orang yang melaporkan Nora itu. Kau minta kepada yang melaporkan Nora. Aki yang bilang. Oh iya. Iya. Kalau memang kau merasa kamu tidak mau terjadi kisru kalian yang bikin masalah, kalau kau cabut laporannya Nora, nanti saya usahakan bagaimana caranya untuk menghubungi orang yang melaporkan kemudian Rudi agar dicabut. Itu yang kubilang sama dia. Karena kepanikan dia kan. Ternyata dia katakan, saya oke Bang Suma, saya coba ke Medan ketemu dengan pengacaranya, mudah-mudahan saya bisa. Nah ujung-ujungnya dia ternyata mengaku saya tidak bisa. Ya sudah, kalau tidak bisa lanjut, kita juga lanjut, selesai kan? Ya. Nggak ada masalah yang kayak gitu. Framingan dia, Ki. Ya udah nggak apa-apa kalau Ki. Ternyata si Rudi ini, kupikir orang baik-baik. Kupikir dia curhat dari hati ke hati seperti itu. Kurasa dia merasa ini orang lagi takut ini dia sampainya kayak gitu cara chatnya. Ternyata dia sampaikan WA saya, pribadi saya dengan dia itu dia publish, dia sampaikan ke orang lain. Nah itu juga boleh nggak dijadikan sebagai acuan delik hukum itu? Japrian pribadi ke dia publish. Nanti coba kita tanya ke WA ya, Bang WA ya. Iya, itu kan rahasia. Kenapa dipublish dikasih ke orang? Nanti koordinasi dulu Bisa sama itu, tim Aki. hukum kita. Iya kan? Bisa itu. Ini teman-teman ya, dia menantang untuk sambang ke kediaman beliau, persis di belakang apa ini? Nggak ada yang mau datang ke tempat Apa dia. ini? Siapa pula mau datang? Rumah sakit ya, rumah sakit Immanuel. Ya mana tahu umat Islam tidak suka sama dia karena fitnahannya, kita nggak bisa nggak ada. Loh, kita nggak Kalau bisa. masyarakat Islam sudah menerima tantangan dia sih, pasti didatangi lah. Dia baca dulu, Coba, dibaca apa dulu, dia dibaca katakan dulu di situ? ya. Yang ngancam mau ke rumah Seruduk itu KTP-ku kan LP-ku diekspos tanpa teman media. Ada jelas rumahku datang